Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat walaupun sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini Ibu akan coba menjelaskan satu materi bahasa Sunda, yaitu cerita pondok. Nah, ada yang tahu cerita pondok itu apa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang cerita pondok atau disingkat menjadi Carpon. Nah, sebenarnya Carpon ini kalian sudah mengenal. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebut dengan cerita pendek atau cerpen. Menurut pengertiannya, cerita pondok nyaeta cerita anu wanguna pondok. Ukurana hampir sarua jeung dongeng. Ya, boh cerita pondok, boh dongeng. Pada cerita nu parondok. Nah, jadi kalau misalnya cerpon itu cerita yang bangunnya pendek, wanguna pondok itu artinya bangunnya pendek. Nah, untuk penjelasannya ada di buku halaman 101. Nah, ya. Kemudian di dalam cerpen itu terdapat yang namanya unsur-unsur. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada di dalam cerpen? Nah, unsur-unsur yang ada di dalam cerpen itu ada 6. Apa saja? Yang pertama ada tema. Tema teh nyaeta ide pokok. Jadi kalau tema artinya ide pokok. Nah, sebelum si penulis menulis cerita, penulis tuh harus menentukan tema terlebih dahulu. Dia mau menulis tentang apa, ya, bertemakan tentang apa, supaya dia bisa memilih pemainnya atau tokoh-tokohnya. Yang kedua, unsur carpon yang kedua ada palaku. Palaku nyaeta jalma-jalma anu dicaritakeun dina carita. Jadi palaku itu adalah tokoh yang ada di dalam cerita, yang bergabung dalam cerita tersebut itu dinamakan tokoh. Nah, unsur yang ketiga ada watek. Watek nyaeta karakter anu bisa ditilik tina tilu segi. Nah, tadi kan watek itu adalah karakter anu bisa ditilik tina tilu segi. Naon wae tilu segi teh? Nah, segi nu kahiji bisa ditilik ti dialog palaku. Nah, maksudnya gini, karakter si tokoh itu bisa kita lihat dalam percakapan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Nah, kemudian karakter yang kedua adalah bisa ditilik tina penjelasan palaku. Jadi kalau misalnya jadi maksudnya penjelasan palaku teh dalam penjelasan atau dalam ceritanya, misalnya pelakunya itu sedang menjelaskan apa gitu. Bisa dilihat kalau si karakter pelakunya bisa jahat, bisa baik, bisa sombong, ya. Nah, anu katilu gambaran fisik palaku. Jadi bisa dilihat juga gambaran fisiknya seperti apa gitu ya. Jadi watek tuh bisa dilihat dari 3 segi, yaitu dialog pelaku, penjelasan pelaku, dan gambaran fisik pelaku. Nah, kemudian unsur carpon yang keempat ada yang namanya latar. Latar itu dibagi menjadi 3. Ada latar teh aya tempat, waktu, suasana kejadian, ya. Ada tempat, waktu, suasana kejadian. Nah, tempat teh di mana kejadian anak teh cerita tersebut. Waktu iraha kejadian anak berlangsung. Suasana
suasana kejadian teh misalnya menakutkan atau kumaha gitu ya. Jadi maksudnya gini, latar tuh ada tempat tuh maksudnya tempat berlangsungnya kejadian cerita. Waktu yaitu kapan terjadinya, kapan, bisa pagi, siang, sore, malam, ya itu waktu. Nah, suasana kejadian, misalnya suasana kejadian itu suasananya sedang berkabung, gembira gitu kan, menyenangkan gitu ya. Jadi di dalam cerpen itu kalian bisa baca, bisa meresapi. Kalau kalian membaca benar-benar, wah ini ceritanya sedih nih, wah ini ceritanya lagi terjadinya di hutan, wah ini terjadinya pada siang hari. Gimana nanti ada pada suatu hari di siang hari yang sangat panas, oh berarti apa tuh siang-siang. Nah itu namanya latar ya. Nah kemudian yang kelima ada jalan carita. Biasanya kalau jalan carita dalam bahasa Sunda disebut galur atau plot. Nah jalan carita atau galur atau plot itu terbagi menjadi 3, yaitu plot maju, plot mundur, dan plot maju mundur. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada amanat. Apa itu amanat? Amanat nyaeta nasehat anu bade didugikeun si pangarang lewat carita. Kasaha didugikeunana? Ka pembacana. Nah, artinya maksudnya gini. Amanat adalah nasihat yang ingin disampaikan si pengarang lewat ceritanya kepada si pembaca. Jadi dalam cerpen itu atau dalam cerpon itu ada yang namanya amanat. Jadi setelah kita membaca cerpen, kita bisa tahu apa hikmah yang kita ambil dari cerita itu. Itu maksudnya. Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan ya pengertian cerpon, unsur-unsur cerpon ada 6. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian membuat rangkuman catatan. Apa saja sih cerpon yang telah Ibu jelaskan itu tadi. Jadi kalian jelasin tadi Ibu ngejelasin apa ya, kalian ditulis di buku tulis. Nah, jadi tugas kalian adalah tulis di buku kalian pengertian cerpon dan unsur-unsur yang ada di dalam cerpon. Nah, kalau sudah ditulis di buku tulis, silahkan kalian foto hasil jawaban kalian, lalu di foto kirim ke Google Classroom kelas masing-masing. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan sama Allah, selalu di bawah lindungan Allah, supaya wabah ini cepat segera berakhir. Jadi kita bisa kumpul lagi di sekolah. Padahal minggu-minggu kayak gini tuh seru ya. Jadi kita kangen bukber di sekolah, ya kan? Ya udah, kalau kayak gitu salam untuk orang tua kalian semua di rumah, sehat-sehat selalu jaga kesehatan, selalu semangat, lebih rajin beribadah, jaga kebersihan, dan tetap di rumah aja ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.